Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Rafa Radialivian dengan NIM 240411100063. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang demo project web ya, web yang sudah kelompok saya kerjakan, yaitu website sosial media untuk upload meme yang namanya JMK25. Oke, di video ini saya akan menjelaskan tentang bagian yang saya kerjakan. Oke, langsung mulai aja. Jadi saya ke bagian role-nya adalah backend. Jadi saya bertugas untuk membuat sisi server dari websitenya dan mengatur struktur projectnya itu menggunakan MVC atau Model View Controller. Oke, jadi saya juga bertugas untuk membuat inisialisasi project utamanya ya. Ini reponya, bisa dikunjungi di sini di akun saya. Terus reponya namanya JMK25 nih. Nah, di sini saya menggunakan konsep MVC ya. Nah, di sini ada folder app, config sama public. Di sini file-file konfigurasinya mulai dari composer sama npm buat Tailwind CSS-nya. Terus di sini juga ada readme-nya. Di sini dijelasin fitur-fitur yang ada di webnya. Jadi ada manajemen post meme, profil user yang lengkap, sistem autentikasi dan otorisasi, interaksi sosial, bookmark, manajemen grup, arsitektur MVC custom, UI modern dan responsif, dan juga deployment dengan container. Nah, di sini juga dijelasin tag-tagnya yang dipakai apa aja. Jadi di backend itu ada pakai PHP ya. PHP-nya natif. Jadi tanpa framework seperti Laravel atau CodeIgniter atau CI ya. Terus ini juga saya pakai package manajernya itu Composer buat bundle si MVC-nya buat require atau include namespace dari kelas-kelasnya yang dibutuhin nanti. Di sini juga ada php.env buat menjalankan environmentnya nanti ini isinya inisialisasi database-nya. Terus di front end-nya tuh ya ada HTML, CSS sama JavaScript standar. Untuk stylingnya di sini pakai Tailwind CSS. Terus package manajernya untuk JS pakai npm atau Node.js. Database yang digunakan di sini MySQL. Terus deploymentnya di sini pakai Docker Compose sama Nginx. Terus ada arsitekturnya. Jadi ada folder app. Ini berisi core application logicnya ya. Jadi di sini di folder app itu adalah si MVC-nya. Jadi isinya ada controller, model sama views. Jadi ada home controller, profile controller, ada post model, ada profile views, middleware juga seperti itu. Nah, untuk middleware-nya sendiri itu digunain untuk otorisasi ya, atau untuk mencegah halaman. Jadi kalau user belum melakukan login atau autentikasi, jadi ada beberapa halaman yang tidak bisa diakses seperti itu. Itu untuk middleware. Terus ada public, ini folder yang isinya ada index.php. Jadi index.php ini adalah entry file utamanya yang di aplikasi JMK25 ini. Jadi saat user mengakses website JMK25 itu sebenarnya user mengakses file index.php. Jadi nanti di file index.php ini yang bakal manggil banyak file. Terus juga ada static asset seperti CSS ya, gitu ya, atau image. Terus ada folder config buat konfigurasi database-nya sama Nginx.
Terus ada Docker file, ini instruksi untuk Docker, cara build PHP, application image. Terus ada Docker Compose YML, ada package JSON sama Tailwind config.js sama Composer. Oke, itu untuk arsitekturnya atau folder structure-nya di project ini. Ya, itu aja sih. Terus ya kalau mau clone atau menjalankan aplikasinya ini mau di remote lah, jadi bisa di clone dulu, habis itu bisa masuk ke folder projectnya. Nah, terus ini ada setup environmentnya, variable sama instalasi dockernya. Terus ini npm install buat install Tailwind CSS nya, sama oh ya, di sini kurang, jadi harusnya saat sudah di clone, nah ini jalankan ini Composer install buat uh, itu menjalankan komposernya sama install ini tadi VLOOKUP php.env seperti itu. Oke, ini ada struktur filenya ya, lengkap. Terus sama ada tim pengembangnya, jadi ada saya sendiri Evan, terus ada teman saya Fadil, Roni, Laila sama Nia. Oke, itu untuk inisialisasi repositorinya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang bagian yang saya kerjakan di website ini. Oke, tapi sebelum itu saya ingin nunjukin database-nya. Nah, seperti ini. Jadi database-nya di sini namanya JMK25. Jadi di dalamnya ada banyak tabel ya. Jadi ada tabel kategori, konten foto, konten video, ada follow, group, terus group member, komentar, like, mark, upload, sama user. Jadi mark ini buat fitur save lah. Kalau di Instagram itu kan bisa save video atau foto, ya itu fitur mark di sini. Oke, oke, ini untuk data-datanya ya, user, upload, terus ada komentar, ada konten video. Nah, ini kebetulan masih kosong karena belum upload konten video. Di sini ada konten foto. Oke, ini langsung aja saya coba demo webnya. Nah, ini. Oke, jadi saat user pertama kali mengunjungi web JMK25, yaitu user diarahin ke halaman landing page-nya. Jadi di sini ada bagian navbarnya. Navbarnya simple aja, cuma ada logo atau icon JMK25 sama tombol login. Terus di sini ada bagian hero-nya, hero section. Ya, ini ada Jawara Meme Campus ya, itu singkatan dari JMK. Terus ada CTA atau call to action-nya. Jadi ada mulai explore, lihat trending. Nah, di sini diarahin ke sign in. Kalau dilihat di pojok kiri bawah, sign in ya. Jadi harus sign in dulu. Terus ada ya ini yang lagi rame, meme-nya, misal kayak nunggu dosen 3 jam, ekspektasi versus realita kantin, terus ada info parkiran penuh gitu. Nah, ini kenapa harus join? Nah, ini ya. Nah, ini ada call to action lagi. Nah, di sini sign in. Oke, langsung aja ke sign in atau login ya. Nah, ini tampilan loginnya. Nah, ini tampilan loginnya. Kalau user belum punya akun, jadi kan harus bikin akun dulu atau registrasi. Itu bisa akses di sini. Belum punya akun, bro, sign up di sini. Nah, di sini. Sini agak lebih lengkap. Inputannya ada username, display name, email, sama password. Nah, setelah username berhasil registrasi, maka nanti akan diarahin ke login. Oke, akan saya coba demonya. Misal namanya Livian. Ini saya samain semua. gmail.com. Ini juga
Alivian. Saya sign up. Nah, berhasil. Kemudian tinggal login. Tadi Alivian, sign in. Nah, ini dia. Nah, jika berhasil login, maka akan diarahin ke halaman home-nya atau si dashboard-nya. Nah, jika sudah login, maka user tidak bisa mengakses halaman login lagi atau sign up. Nah, seperti itu. Sign in. Nah, tidak bisa ya, karena diproteksi oleh middleware-nya. Oke, ini terus ada halaman ini home-nya atau dashboard. Terus ada halaman grup. Nah, ini kalau belum join grup maka akan tampil pesan ini. Belum bergabung, cari grup. Nah, ini ada masih satu. Terus ada fitur explore atau search ya. Ini berdasarkan nama, username. Terus ada halaman postingan, halaman yang disimpan, di save atau di mark, sama halaman profile. Nah, ini profile saya. Ini kalau masih kosongan. Oke. Kalau di logout, nah, akan balik lagi ke halaman landing. Kalau balik ke halaman home, maka tidak bisa. Proteksi ya. Jadi harus login dulu. Oke, Alivian. Oke, jadi bagian yang saya kerjakan itu sebenarnya yang tadi. Jadi saya membuat halaman registrasi sama login atau sign in, dan juga logiknya itu, terus sama bagian search sama upload konten. Saya coba demo upload. Misal saya upload foto inilah. Oke, ini saya upload sembarang. Terus ini misal bagus banget. Oke, kategorinya misal relatable tanpa grup, posting. Nah, maka akan diarahin ke halaman profile. Terus ini ada yang saya upload seperti itu. Oke, selanjutnya akan saya jelasin code-nya ya. Oke, ini sudah masuk ke code editor saya. Jadi ya, yang seperti saya jelaskan di awal, saya tugasnya di awal backend sama inisialisasi projectnya. Jadi saya tugas yang untuk bikin autentikasi, registrasi, fitur search sama upload. Nah, jadi saya bikin konsepnya menggunakan MVC ya. Jadi di sini. Oke, saya tutup dulu biar lebih jelas. Oke, jadi kayak gini inisialisasinya. Saya pakai Composer buat inisialisasi ini ya. Fitur auto load-nya biar saya enak manggil namespace-nya. Nah, terus nah nih namespace-nya dengan nama JMK25 diarahin ke folder app. Nah, app ini ya yang A-nya kecil. Terus saya bikin entry aksesnya ya, entry levelnya ada di index. Nah, ini jadi saat user pertama kali akses webnya, nah ini yang dijalanin. Jadi sini manggil banyak route ya, atau router. Nah, di sini ada metodenya juga, ada get, post. Nah, ini ada path-nya, kemudian ada controllernya apa, terus apa namanya, functionnya yang dijalanin itu apa. Kemudian jika perlu middleware, maka dikasih middleware. Ini sifatnya opsional, middleware. Nah, ini kayak gini, ada banyak. Ya, mulai dari user path route, landing page, post route, fitur apa? Join, follow, display follow, group, member, user,
bookmark, likes, comment, profile, share, nah kayak gitu. Nah ini kalau udah diinisialisasi routernya, maka dijalanin. Nah di sini saya bikin kelas namanya router dengan metodenya itu statik ya. Jadi tipenya statik dengan namanya itu apa namanya? Add. Add ini buat nambah route-nya, sedangkan run itu untuk menjalanin si routernya. Nah di sini saya panggil banyak kelas di sini. Nah, di atas juga saya panggil autoload-nya sama helper. Oke, saya jelasin ini router. Nah, di sini yang saya kerjakan. Jadi bagian saya tuh bikin routernya juga. Ini router tuh saya bikin kelas router. Isinya ada dua metode nih. Dua metode sama satu atribut. Ya, atributnya itu cuma list kosongan, routes. Nanti isinya adalah ini tadi routernya lah, routernya tuh. Di sini ada method add buat nambahin routernya kan. Dia nerima parameter method, path-nya apa, controllernya apa, functionnya yang dijalanin apa, sama middleware-nya apa. Nah di sini dikasih default value-nya array kosong. Jadi kalau ada route yang nggak pakai middleware itu nggak apa-apa, bebas, optional. Ya di sini add itu cuman jalanin ini aja sih, nambahin data ininya, parameternya ke ini apa namanya, property routes ya, gitu aja. Terus ada di run, metode run ini ngejalanin path-nya tuh ya, route-nya tuh ya. Jadi saya bikin defaultnya slash atau home. Di sini ada ngecek ya. Sini kalau misalkan ada path info itu ini path-nya, profil, home atau landing, dashboard gitu ya. Itu path info. Nah kalau misalkan ada, maka timpa variable path-nya itu sama yang sekarang ini diakses. Kemudian ini juga ngecek request URL-nya, apakah method atau apakah post atau get gitu ya. Kemudian di parse URL-nya. Nah di sini nah nih for each, nah ini ngejalanin si route-nya. Saya bikin regex. Kalau misalkan patternnya match ya sama metodenya itu sama, maka jalanin ini sini, jalanin fungsi yang ada di controllernya apa atau metode yang ada di controllernya apa, sama jalanin kalau misalkan ada middleware seperti itu. Nah ini tinggal dijalaninnya menggunakan fungsi array shift sama call user func array. Ini sama seperti kayak ngepass function ke function gitu. Jadi ada yang namanya konsep callable function itu, kalau saya lupa ya. Nah, kalau misalkan route-nya ada, maka ini akan dijalanin dan di returnnya di sini kosong karena cuman buat berhentiin aja programnya. Nah kalau misalkan nggak ada path yang dituju atau path-nya nggak ada, maka yang dijalanin ini halaman tidak ditemukan. Misal saya akses sini ngawur aja. Nah ini user tidak ditemukan, seperti itu. Ini yang jalanin. Kemudian saya juga bikin view-nya. Jadi di sini saya bikin kelas view yang ada 3 metode. Ada metode render, redirect, sama render landing. Landing ini untuk landing page yang di awal tadi ya, kalau misalkan belum login atau registrasi. Nah, untuk rendernya sendiri ini template buat masing-masing halaman yang diakses. Jadi setiap halaman kan pasti ada sidebarnya, nah kayak gini. Nah itu fungsi dari rendernya. Sini manggil fungsi template header, sidebar, halaman utamanya apa, konten utamanya apa, sama footer. Nah untuk redirect sendiri ya cuman buat redirect aja. Misal sudah
berhasil login atau logout itu akan di redirect ke mana, kalau halaman apa seperti itu. Sini simple aja pakai header locationnya, path yang nanti di assign di parameternya apa, sama exit. Untuk render landingnya itu gampang aja, simple, header sama footer, terus sama konten utamanya apa yang mau ditampilin. Nah, di sini setiap method itu ada parameter model, itu datanya yang mau dikirim ke page-nya seperti itu. Bisa dipanggil view-nya lah seperti itu. Oke, itu. Kemudian bagian saya setelah inisialisasi project, inisialisasi router sama view, itu autentikasi, login, logout, registrasi. Oke, itu ada di controller, itu ada di user controller. Oke. Di sini saya bikin user controller. Nanti kan ada di sini nih. Nah, jadi nanti sini path ini ngejalanin controller apa sama fungsinya apa yang jalanin. Ya, jadi ini sih yang saya kerjakan. Jadi ada banyak metode di sini. Ini ada method con buat ngambil koneksi DB-nya. Terus ada render sign in, ini buat ngerender halaman sign in-nya. Sama render sign up buat render halaman sign up ya, registrasi, yang ini login. Terus ada register, yaitu aksi register yang dikirim apa, datanya apa. Di sini nerima parameter nerima inputan username, password, user display-nya apa, sama email. Terus saya bersihin lah ya, saya sanitize, saya HTML special charge sama trim. Jadi inputan ini nggak nerima script. Jadi kalau misalkan dia inputannya ada scriptnya, maka akan di convert ke teks seperti itu. Dan trim ini buat ngilangin karakter white space di depan sama belakang seperti itu. Nah, di sini tinggal ngejalanin modelnya lah, ngejalanin aksinya, logiknya ke database, nambahin seperti itu. Di sini ada pengecekan find user. Kalau misalkan usernya sudah ada, username sudah ada, jadi nggak akan ditambahin. Terus ada validate register juga. Ini username tidak boleh kosong, password tidak boleh kosong. Sama ini user register. Kalau berhasil, ini berhasil, maka akan ditambahin datanya. Ini nanti akan saya jelasin. Kemudian kalau sudah selesai, maka ini akan di redirect dengan path-nya ini. Jika gagal, maka akan di render ulang halamannya dan ngirimin pesan errornya seperti itu. Saya coba, misal, saya logout dulu. Misal di sini namanya tadi Alifian. Nah, ini ada pesan errornya, username sudah tersedia. Jadi username harus buat username lain gitu. Kemudian ada login juga. Ini login sama, nerima password sama username. Bedanya di sini ada banyak pengecekan. Ini ada validate registernya. Terus ambil username-nya jika ada. Nah, kalau ada, mana? Ya, jadi kalau ada berarti kan datanya ada. Jadi kalau misalkan nggak ada, nggak ketemu, berarti username-nya antara username salah masukkan username atau username-nya tidak tersedia atau belum registrasi seperti itu. Terus ada hash passwordnya nanti menggunakan MD5. Nah, di sini ya. Tadi kan di sini registernya pasti pakai MD5 lah. Nah, di sini buat ngebandingin si passwordnya kalau ada. Buat bandingin password yang diinputin sama yang sudah diregistrasi menggunakan MD5 hashnya. Kalau misalkan nggak sama, nanti ini passwordnya salah. Saya coba. Misal tadi sudah Alifian, misal ini saya ngarang aja 1 sampai 9. Nah, password salah. Kalau misalkan sama Alifian, tapi Alifian juga,
Nah, berhasil, langsung diarahin ke sini. Terus kalau misalkan berhasil login, maka di sini saya assign session ya, buat nandain dia itu sudah login atau belum, sama nanti buat proteksi halamannya. Saya isi login sama di user, sama redirect ke halaman dashboard. Kalau misalkan salah, sama kayak tadi, di render halaman sign in-nya, sama ngirim pesan error. Kemudian untuk fitur logout, di sini simpel aja. Kalau misalkan ada sessionnya, di session start selama masih ada ya. Nah, terus di sini tinggal di session destroy sama unset, sama di redirect lagi ke halaman landing seperti itu. Jadi seperti ini. Nah, gitu aja, cukup simple. Oke, itu untuk controllernya. Kemudian model itu ada di tadi ada apa aja? Ada user. Oke, ini sama. Di sini ada con juga buat ngambil koneksi DB-nya. Oh ya, DB-nya itu ada di sini. File config. Di sini saya setnya. Jadi saya set query database itu menggunakan video atau PHP data object ya, data object. Jadi saya tidak menggunakan MySQL tapi pakai video. Nah, kayak gini aja. Kalau misalkan env-nya tidak diisi saat get connection kayak tadi, mana user model, nah kayak gini kosong, berarti dia ada di mode development. Kalau diisi berarti masuk ke production. Kemudian ya ini ngambil config database-nya, ada di config, ada di sini. Nah, ada di sini. Untuk config database-nya, di sini path-nya MySQL, host-nya berapa, username-nya apa, password-nya apa. Itu diambil dari env. Ini untuk development, ini untuk production-nya. Development saya hostnya 3306, itu default MySQL-nya. Nama DB-nya tadi JMK25, sama username password username MySQL-nya itu saya root. Nah, DB pass-nya saya kosongin karena saya tidak beri password. Oke, balik lagi ke model. Ya, ini tadi koneksi database, kemudian ada saya buat ini find user lah. Kalau misalkan nanti dicari usernya ada apa enggak. Kalau misalkan ada, nah ini buat validasi kan nanti. Jadi username sudah tersedia seperti itu. Kemudian di sini ada register yang tadi. Sini gampang aja, saya pakai prepare. Sintaks SQL-nya insert into tabelnya user ke kolom username, user display, email, password. Values-nya saya kosongin gini karena saya pakai prepare sama dev secure biar mencegah SQL injection agar lebih aman. Nah, di sini baru value-value-nya ada username, user display, email sama passwordnya. Nah, ini passwordnya saya hashing pakai MD5 itu untuk register. Kemudian get all users, ini bukan kerjaan saya. Kemudian ya itu aja sih untuk register. Kemudian saya nambahin juga get explore user, ini buat nanti fitur carinya ya, fitur search-nya yang di sini. Bentar, saya login dulu. Nah, di sini fitur cari di sini. Misal saya cari user. Nah, ketemu ya. Ini kebetulan data dummy, jadi user semua. Nah, ini user 1 sampai user sekian. Sama ada juga nanti seperti itu. Nah, kalau misalkan saya cari nama saya sendiri, ada Evan sama Livian gitu. Jadi search-nya berdasarkan username seperti itu. Jadi gampang aja, di select dari tabel user, terus conditionnya saya pakai where sama pakai operator like. Nah,
Jadi cari yang persis, yang mirip seperti itu. Username sama user displaynya. Nah, ada di sini untuk caranya. Caranya diambil dari nanti uh, sini usernya ini, inputannya. Kalau udah tinggal di fetch all aja. Oke, itu untuk garapan saya. Kemudian oke. Oh ya, saya coba jalanin. Jadi ini fitur halaman search ini ada di halaman views, itu ada di parse pages, kemudian coba saya share controller. Oh, ada di grup itu ada di oh. Itu ada di sebentar, explore ada di grup controller, itu grup. Nah, ini explore ya, disambil data explore-nya. Sama ini ada model datanya sama render halamannya, itu ada di grup explore. Nah, ini di sini ada inputan ya. Nah, ini metodenya post, actionnya explore, itu juga halaman explore. Oke, ini. Nah, akan dikirim, nanti akan dibalikin ke halaman ini lagi. Tapi bedanya kalau misalkan ada data user explore atau dari grup controller tadi, nah ini ada datanya ya, model, maka nah ini kalau misalkan datanya valid ya, atau ada nih yang ditampilkan itu halaman ini, halaman ini, halaman usernya. Kalau nggak ada maka balik ke tadi. Nah, ini yang ditampilin seperti itu, yang ini. Jadi ada grup komunitas sama teman baru. Oke, itu. Kemudian ya itu yang saya kerjain. Terus jadi ada fitur login, logout, register, fitur cari, sama inisialisasi project ya. Jadi itu yang saya garap. Kemudian saya juga bikin halaman ini ada sign in. Saya garap ini sign in, simple aja. Saya bikin form yang berupa inputan sama halaman sign up-nya. Nah, sama. Nah, ini ada reset error ya. Kalau misalkan ada pesan error, kan tadi dikirimnya lewat data modelnya. Ada di misal ada di sini. Nah, ini kalau misalkan ada key error message, maka tampilin pesan errornya seperti itu. Kalau nggak ada ya tidak usah ditampilin seperti itu. Oke, selebihnya digarap teman saya. Jadi saya hanya mengerjakan fitur login, sign in, login, sign in, register, terus ini fitur logout, kemudian fitur search tadi, sama inisialisasi project, struktur ini, sama inisialisasi reponya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan tentang projectnya yang saya garap atau bagian saya yang garap. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin itu saja, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.